warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasana. Saya mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya semester 5, jurusan Tadris IPS. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penguatan ekonomi maritim dengan menggunakan media gambar dan media wayang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nurhasana, panggil saja Ibu Nur. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang penguatan ekonomi maritim. Ekonomi maritim itu apa sih? Ya, ekonomi maritim merupakan berbagai kegiatan perekonomian yang meliputi banyak bidang yang berhubungan dengan transportasi laut, pembangunan serta pengoperasian pelabuhan, dan tempat pembuatan serta perawatan perahu atau kapal. Yang pertama kita bahas tentang potensi ekonomi maritim Indonesia. Potensi ekonomi maritim Indonesia diantaranya ada 3. Yang pertama perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Pertama kita bahas tentang perikanan. Potensi dan persebaran sumber daya laut di Indonesia adalah salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan oleh penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Yang dimaksud dengan potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah penangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut atau 5,12 juta ton per tahun. Kenyataannya, jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Yang kedua, hutan mangrove atau yang biasa disebut dengan hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Jumlah hutan mangrove di Indonesia mencapai angka 3.716 ha dari data UNESCO. Hutan mangrove Indonesia tidak tersebar secara merata. Luas terbesar hutan mangrove berada di Pulau Papua yang mencapai 3,7 juta ha. Berikutnya adalah Kalimantan 165.000 ha, lalu Sumatera 417.000 ha, lalu Sulawesi 53.000 ha, dan Jawa 34,4.000 ha, lalu Bali dan Nusa Tenggara 3,7 ha. Yang ketiga, terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Koral itu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kekayaan terumbu karang yang ada di Indonesia tidak hanya luasnya saja, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Selanjutnya, kita bahas poin ke B, yaitu kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Bisa dilihat di gambar bahwa keberadaan wilayah perairan Indonesia yang berbatasan dengan negara ASEAN sekitarnya meliputi 4 hal, yaitu perairan Nusantara, laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif atau yang biasa disebut ZEE. Yang pertama, perairan Nusantara. Pada perairan Nusantara, wilayah laut terletak pada sisi dalam garis pangkal laut, teluk, dan selat
yang menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain di Indonesia, termasuk di dalamnya danau, sungai, maupun rawa yang terdapat di daratan. Yang kedua, laut teritorial. Di wilayah laut teritorial, kelautan dibatasi 12 mil dari titik ujung terluar pulau-pulau di Indonesia pada saat pasang surut ke arah laut. Yang ketiga, batas landas kontinen. Batas landas kontinen adalah kelanjutan garis batas dari daratan suatu benua yang teredam sampai kedalaman 200 meter di bawah permukaan air laut. Sumber kekayaan alam yang berada dalam wilayah batas landas kontinen merupakan wilayah pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang berada pada wilayah batas landas kontinen. Yang keempat, batas zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif terdiri atas wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Apabila zona ekonomi eksklusif suatu negara berhimpitan dengan zona ekonomi eksklusif negara lain, maka penetapannya didasarkan kesepakatan antara kedua negara tersebut. Sedangkan kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama, sektor pelayaran. Transportasi laut atau pelayaran berperan penting dalam dunia perdagangan internasional maupun domestik. Transportasi laut juga membutuhkan akses dan menghubungkan wilayah pulau baik daerah yang sudah maju maupun yang terisolasi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat membutuhkan transportasi laut. Namun Indonesia masih belum memiliki armada kapal yang memadai dari segi jumlah maupun kapasitasnya. Jumlah armada Indonesia terhadap angkutan dalam negeri yang mencapai 170 juta ton hanya mencapai 5,64%. Kondisi semacam ini tentu sangat mengkhawatirkan, terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas. Selain diperlukan suatu kebijakan yang kondusif untuk industri pelayaran, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani transportasi laut sangatlah diperlukan. Karena Indonesia sendiri adalah negara kepulauan yang memerlukan sarana transportasi laut dan transportasi udara. Yang kedua, sektor perikanan. Laut Indonesia memiliki luas lebih kurang 5,8 juta kilometer dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Dan potensi sumber daya ikan diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Contoh sektor perikanan yaitu budidaya ikan, budidaya rumput laut, budidaya mutiara dan teripang, seperti yang ada di gambar budidaya ikan. Yang ketiga, pertambangan dan energi. Potensi sumber daya mineral kelautan tersebar di seluruh perairan Indonesia. Sumber daya mineral tersebut diantaranya adalah minyak, gas bumi, timah, emas, perak, pasir, dan yang ada di gambar contohnya adalah perak. Yang keempat atau yang terakhir yaitu sektor pariwisata bahari. Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Selain itu juga potensi tersebut didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keanekaragaman flora dan fauna. Misalnya kawasan terumbu karang di seluruh Indonesia yang luasnya mencapai 7.500 km dan umumnya terdapat di wilayah taman laut. Potensi kekayaan maritim yang ada di Indonesia contohnya seperti yang digambar, yaitu pariwisata di bawah laut. Selanjutnya ke poin C, yaitu strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia.
Berikut ini beberapa strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama ada pembangunan berkelanjutan, yang kedua keterpaduan, yang ketiga desentralisasi pengelolaan, dan yang keempat pengelolaan berbasis masyarakat. Arti dari pembangunan berkelanjutan adalah merupakan salah satu amanat dari pertemuan bumi yang diselenggarakan tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Pengelolaan sumber daya laut perlu diarahkan untuk mencapai tujuan pendayagunaan potensi untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan pelaku pembangunan kelautan khususnya, serta untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Yang kedua, keterpaduan. Sifat keterpaduan dalam pembangunan kelautan menghendaki koordinasi yang mantap, mulai tahapan perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan pemantauan serta pengendaliannya. Keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya kelautan meliputi keterpaduan sektoral yang mensyaratkan adanya koordinasi antar pemerintah dengan masyarakat serta sektor lainnya. Yang ketiga, desentralisasi pengelolaan. Dari 400-an lebih kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 240 lebih memiliki wilayah laut. Memperhatikan hal ini, maka dalam bagian kesungguhan mengelola kekayaan laut diharapkan stabilitas politik di negara kita dapat ditingkatkan, penegakan hukum dapat segera dilaksanakan, sehingga segala upaya dalam pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi dapat memperoleh hasil yang optimal. Dan yang keempat, pengelolaan berbasis masyarakat. Pendekatan pembangunan termasuk dalam konteks sumber daya kelautan seringkali menitiadakan keberadaan organisasi lokal. Meningkatnya perhatian terhadap berbagai variabel lokal menyebabkan pendekatan pembangunan dan pengelolaan beralih dari sentralisasi ke desentralisasi, yang salah satu turunannya adalah konsep otonomi pengelolaan sumber daya kelautan. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi hari ini selesai diterangkan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.